Halo, assalamualaikum. Inilah panduan dan praktik cara lapor SPT tahunan orang pribadi untuk karyawan yang gajinya mendekati UMR tahun pajak 2025. Tentunya kita lakukan di Cortex. Seperti apa? Mari kita simak. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, banyak pertanyaan yang masuk mengenai Bang, bagaimana lapor pajak tahunan untuk karyawan yang gajinya masih mendekati UMR, masih di bawah 4,5 juta rupiah dalam sebulan. Kan nggak ada pajak terutangnya Bang, lapornya bagaimana Bang? Kita bahas di sini ya. Video ini kami produksi hari ini di 28 Januari 2026. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami share ini dapat sampai kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Langsung to the point, untuk siapa tutorial ini? Tutorial ini adalah untuk karyawan yang gaji sebulannya adalah kurang dari 4,5 juta rupiah. Poin penting di sini adalah karena gaji masih di bawah PTKP, maka tidak ada PPh yang terutang maupun PPh yang dipotong oleh perusahaan. Tahapan lapor SPT tahunan orang pribadi di Cortex adalah seperti ini. Kita harus siapkan dokumen-dokumen, kita harus sudah aktif akun Cortexnya, kita harus sudah punya sertifikat digital atau kode otorisasi DJP, dan berikutnya kita input SPT-nya. Persiapan dokumen yang dibutuhkan apa saja? Seperti ini yang dibutuhkan: daftar harta, daftar utang, daftar keluarga yang menjadi tanggungan, dan bukti potong BP A1 dari perusahaan. Bukti potong A1 dapatnya dari mana? Canggihnya di Cortex ini kita tidak perlu menerima dokumen fisik, dan bukti potong A1 sudah langsung masuk ke akun Cortex kita masing-masing. Persiapan dokumen. Kemudian aktivasi akun Cortex adalah seperti ini. Nah, silahkan cari di video yang ini ya, cara untuk aktivasi akun Cortex. Anda bisa dapatkan di video ini atau kunjungi link di deskripsi di bawah. Kemudian cara untuk mendapatkan sertifikat digital atau kode otorisasi ada di video yang ini ya, panduan Ops Cortex 04. Linknya ada di deskripsi di bawah juga. Dan kita berikutnya akan input SPT-nya untuk karyawan. Tentunya kita masuk ke akun Cortex, lalu kita pilih SPT tahunan, kemudian kita pilih SPT, kemudian nanti pilih yang orang pribadi, lalu klik lanjut. Kemudian kita pilih masa SPT tahunan periode Januari sampai Desember 2025, lalu kita pilih lanjut. Kemudian kita pilih model SPT-nya adalah normal, kita pilih buat konsep SPT, dan terbentuk file seperti ini. Tampilannya seperti ini, dibuat konsep SPT, ada tampilan seperti ini. Next adalah kita pencet tombol pensil. Kita pencet tombol pensil yang di bagian kiri ini. Tombol pensil adalah ini ya, tombol pensil. Berikutnya tampilannya adalah seperti ini. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Berikutnya kita klik posting SPT. Maka SPT sudah berhasil. Nih contohnya di sini nih. Nah, sudah muncul. Telah diperbarui 28 Januari 2026 jam 13.21 waktu Jakarta. Kemudian ikhtisar penghasilan neto. Jika Anda karyawan, isilah seperti ini. Sekali lagi, jika Anda adalah full karyawan yang gajinya mepet-mepet UMR, pilih yang seperti ini. 1A adalah ya, 1B1 tidak, 1C tidak, 1D tidak. Inilah poin paling penting. Silahkan isi seperti ini jika Anda hanya sebagai karyawan. Ya, tidak, tidak, tidak. Berikutnya untuk C, nomor 3 ini silahkan pilih tidak. Nomor 5 silahkan pilih K3. Misal Anda menikah anak 3, tanggungannya 3. Nomor 8 pilih tidak. Hanya 3 ini yang diisi, yang lain mengikuti dari belakang. Hanya 3 yang diisi. Nomor 3 adalah tidak, nomor 5 adalah isi tanggungan Anda. Di sini contohnya menikah anak 3, tanggungan 3. Nomor 8 adalah tidak.
Yang penting lagi PTKP ini adalah ikuti dengan apa yang sudah Anda sampaikan di awal tahun 2025 kemarin ke perusahaan. Kredit pajak 10A kita pilih ya, 10B nggak bisa, 10C nggak bisa, 10D kita pilih tidak. Untuk E 00, F juga kosong, G kosong. Nah, H ini Anda pilih tidak, tidak, tidak. Untuk H kita pilih tidak, tidak, tidak. Kemudian untuk transaksi lainnya 14A nanti otomatis isi harta, 14B punya utang apa tidak. Di sini contohnya adalah tidak. Nah, selain itu 14C sampai ke bawah pilih tidak, tidak, tidak. Kemudian kita akan pilih L1, akan isi L1. Nah, untuk karyawan kita hanya mengisi induk dan L1 ini. Sekali lagi untuk karyawan yang hanya terima gaji, mepet-mepet UAMR, kita hanya isi induk dan L1 ini. L1A nanti adalah harta, silahkan diisi harta-harta Anda. Utang silahkan diisi utang-utang Anda jika ada. C nanti sudah otomatis terambil data keluarga. Untuk D, neto dalam negeri juga otomatis muncul jika sudah ada BPA 1-nya. Dan E adalah daftar bukti potong, kita akan cek. D ini otomatis muncul ketika Anda sudah punya A1, BPA 1. Dan E ini juga otomatis muncul ketika Anda sudah memiliki A1, BPA 1. Berikutnya pilih konsep. Kita kembali ke induk, lalu bayar dan lapor. Untuk SPT karyawan nanti statusnya adalah hampir pasti adalah nihil. Sekali lagi, status SPT adalah harusnya nihil jika Anda adalah karyawan. Setelah nihil, maka klik simpan konsep, klik bayar dan lapor. Kemudian masukkan paspresnya, tanda tangan digital di sini paspres Anda, lalu klik konfirmasi tanda tangan dan statusnya adalah nihil ya. Untuk karyawan gaji UMR hampir pasti statusnya nihil. Tanda terima adalah seperti ini. SPT telah disampaikan, BPS telah kami kirimkan ke email Anda dan sudah selesai. Inilah bukti penerimaan elektronik SPT tahunan Anda. Sudah selesai. Seperti itu, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena tips pajak media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram, dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.